Amin ini terus mendapatkan gaji yang konsisten di angka 15 juta per bulan. Bahkan itu belum termasuk bonusnya. Lalu tiba-tiba pada bulan Maret tahun 2021, di mana Amin ini mulai bekerja selama setahun di PT tersebut, gajinya dinaikkan menjadi 25 juta rupiah per bulan beserta dengan bonus-bonusnya. Dan dia menerima gaji sebesar itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita tuh beberapa bulan lalu sempat ngebahas tentang seorang dokter gadungan yang sampai bisa bekerja di sebuah rumah sakit lalu mendapatkan gaji yang cukup fantastis, alias gajinya itu setara dengan dokter umum atau dokter beneran. Tiba-tiba baru-baru ini terjadi lagi kasus yang sama, tetapi ini untuk level yang berbeda. Levelnya jauh lebih besar daripada kasus sebelumnya. Mungkin kalian udah lihat di beberapa trending topik media sosial tentang seseorang yang bernama Elwizan Aminuddin, yang mana dia ini pernah menjadi dokter untuk tim nasional Indonesia atau timnas Indonesia yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Nah, permasalahannya nih geng ya, dia tuh nggak tanggung-tanggung gitu menjalani profesi sebagai dokter gadungan selama 8 tahun kabarnya. Jadi setelah 8 tahun menjadi dokter baru ketahuan dan ditangkap. Nah, praktik penipuan yang dia lakukan ini akhirnya memakan korban. Selama ini ketika dia bekerja sebagai dokter gadungan, dia itu lolos-lolos aja, berhasil-berhasil aja setiap pasien yang dia tangani. Tapi untuk kali ini justru memakan korban, yaitu seorang striker dari salah satu klub sepak bola Indonesia yang akhirnya si striker ini harus absen dari pertandingan. Kasus dari Elwizan ini sempat hangat jadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Kedoknya Elwizan ini sebenarnya sudah terbongkar sejak 2 tahun yang lalu, tetapi dia kabur melarikan diri dan sempat menjadi buronan polisi sampai akhirnya dia tertangkap. Nah, gimana nih cerita selengkapnya tentang sepak terjang dokter gadungan yang menangani timnas sepak bola Indonesia ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Namanya itu adalah Elwizan Aminuddin dan dia ini biasa dipanggil Amin. Dia adalah seorang laki-laki kelahiran 25 April tahun 1981 dan lahir di Biren, Aceh. Buset. Aduh, satu provinsi sama gua ya. Tapi bukan satu kampung ya. Kalau Biren itu beda. Kalau gue itu di Aceh Selatan atau Aceh Barat Daya gitu ya bagiannya. Kalau Biren ini lebih ke arah utara dan timur. Dari sepak terjangnya Amin ini, diketahui dia tidak pernah menjalani pendidikan sebagai seorang dokter. Yang mengagetkannya adalah dia ini ternyata aslinya hanya seorang kondektur bus kota yang bekerja di Tangerang. Tadinya dia bekerja sebagai itu. Nah, lalu usaha lainnya dari Amin ini, dia juga memiliki sebuah toko untuk berjualan demi mendapatkan tambahan pendapatan. Sebenarnya gue udah cari nih ya, gimana sih awalnya kok dia bisa tinggal di daerah Tangerang atau daerah Jakarta juga gitu ya, tapi tidak ada pemberitaan yang menjelaskan tentang itu. Nah, namun yang jelas, awal mula mengapa Amin ini bisa menjadi seorang dokter gadungan itu di saat dia mulai terdesak ekonomi. Jadi kondisinya di saat itu penghasilan dari tokonya dan juga ketika dia bekerja sebagai kondektur bus itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lalu tibalah suatu hari dia punya ide untuk membuat sebuah ijazah palsu yang menyatakan diri kalau dia merupakan seorang dokter yang lulus dari Universitas Syah Kuala atau Unsiah Banda Aceh. Wah gila loh. Nih mana universitasnya nggak main-main lagi. Salah satu universitas dengan fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Wah kok bisa dia memalsukan ijazah dari Unsiah gitu ya. Udah gitu fakultas
fakultas kedokteran lagi, nggak main-main. Dan usut punya usut, ternyata si Amin ini nekat dan juga pintar. Jadi gini geng, biasanya orang itu kalau mau dapat ijazah palsu, udah pasti dia bakal order atau beli dari oknum-oknum yang menyediakan ijazah palsu. Nah tapi si Amin ini justru membuat ijazah palsunya sendiri dengan cara mendownload sampel dari Google. Jadi sampel ijazahnya dia download dari Google, lalu dia edit sendiri dan dia cetak sendiri. Jadilah di saat itu dia memiliki titel sebagai seorang dokter secara instan. Setelah dia memiliki ijazah sebagai seorang dokter, lulusan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dia langsung mencari lowongan pekerjaan. Dan di saat itu kebetulan sekali, salah satu klub sepak bola Indonesia sedang membuka lowongan mencari tim medis atau tim dokter untuk para pemain yang cedera. Di saat itulah dia tanpa berlama-lama langsung melamar pekerjaan di sana. Penipuan atas statusnya sebagai seorang dokter gadungan ini dia mulai sejak tahun 2013, geng. Kebayang nggak tuh lamanya? Di saat itu ada beberapa tim yang pernah memperkerjakan dia sebagai dokter klub. Salah satunya dia ini pernah bekerja di Persita Tangerang, lalu pernah juga di Barito Putra, lalu sempat naik kelas jadi dokter di Timnas U19, pernah juga jadi dokter untuk Bali United, Madura United, Sriwijaya, PSS Sleman, Kalteng Putra, sampai akhirnya balik lagi menjadi dokter di Timnas U19. Wah gila, sepak terjangnya cukup panjang dan gak ketahuan sekalipun. Diketahui terakhir kali dia menjadi dokter gadungan ini pada tahun 2020 ketika dia direkrut oleh PSS Sleman. Kejadiannya tepat pada Februari tahun 2020 yang mana ketika itu PT Putra Sleman Sembada atau PSS itu sedang membutuhkan dokter untuk klub sepak bola mereka PSS Sleman. Amin di saat itu tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena memang sepak terjangnya di dalam dunia medis persepak bolaan sudah cukup harum. Jadilah dia yang pertama kali dihubungi oleh manajemen dari PSS Sleman dengan tujuan untuk diajak bergabung sebagai dokter di klub tersebut. Sontak aja secara instan Amin mengiyakan ajakan itu dan dia pun direkrut. Dia sempat mengirimkan soft copy ijazah palsunya sebagai dokter lulusan dari Universitas Syah Kuala beserta dengan data pribadinya. Pokoknya semua data-data yang diperlukan, dokumen yang diperlukan dia kirim. Dan di saat itu dia mengirim semuanya tanpa ragu. Lalu setelah dia resmi diterima sebagai dokter di klub tersebut, dia langsung datang ke kantor PT PSS dan menandatangani surat kontrak dengan PT PSS. Nah lalu dia baru mulai bekerja sebulan setelahnya, yaitu di bulan Maret tahun 2020 dengan gaji yang fantastis untuk seorang dokter gadungan, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Wah kebayang gak tuh? Mana lagi pandemi lagi, 2020 kan pandemi lagi tinggi-tingginya, semua orang di PHK, semua orang ya nggak dapat kerjaan gitu. Dia malah ketiban rezeki nomplok dari status dokter palsunya. Dia bekerja di sana sampai Desember tahun 2020. Amin ini terus mendapatkan gaji yang konsisten di angka 15 juta per bulan. Bahkan itu belum termasuk bonusnya. Lalu tiba-tiba pada bulan Maret tahun 2021, di mana Amin ini mulai bekerja selama setahun di PT tersebut, gajinya dinaikkan menjadi 25 juta rupiah per bulan beserta dengan bonus-bonusnya. Dan dia menerima gaji sebesar itu sampai bulan Oktober tahun 2021. Dan selama dia menjalankan tugasnya di PSS Sleman, tidak terdengar ada hal-hal yang mencurigakan atau ada kegagalan-kegagalan dalam mengobati pasiennya. Dan di saat itu semua pekerjaannya berjalan dengan lancar. Makanya ketika berganti tahun gajinya itu naik. Nah lalu entah bagaimana pada awalnya status gadungannya ini bisa ketahuan hingga akhirnya menjadi ramai. Untuk di media sosial sendiri nih geng, sebenarnya pertama kali jadi ramai itu gara-gara ada sebuah postingan tweet di X pada tanggal 1 Desember tahun 2021 dari sebuah akun dengan username Iqbal Amin 89 yang mana akunnya sekarang udah hilang. Akun tersebut menuliskan another fraudster, kali ini korbannya PSS Sleman, dan di saat itu dia sambil mention akun PSS Sleman. Nah lalu dia juga menulis konon yang bersangkutan sempat jadi dokter timnas. Buat instansi yang mau merekrut dokter ini, lain kali cek and recheck ke situs cek dokter di kki.go.id, dan akun tersebut mengatakan kalau Amin tidak memiliki surat tanda registrasi atau STR dan memakai ijazah palsu serta tidak mendaftarkan diri baik di ID, Dikti dan juga KKI. Nah kalian bisa lihat sendiri dari postingan tweet tersebut.
Gak lama kemudian, itu tweet jadi rame banget. Orang-orang pada kaget, loh kok bisa? Dunia persepak bolaan Indonesia yang bisa dikatakan sebenarnya cukup ketat gitu ya dalam memfilter orang-orang yang ada di dalamnya, kok bisa kebobolan kayak gini? Udah gitu gak main-main lagi. Yang kebobolan itu adalah dokternya, tim medis yang urusannya ini ya vital gitu ya untuk para pemain ketika cedera. Nah lalu akhirnya tweet tersebut pun direspon oleh PSS Sleman. Pihak PSS Sleman merasa agak khawatir dengan tweet itu karena kesehatan dari pemain mereka pasti akan bergantung kepada si dokter yang dituduh sebagai dokter gadungan tersebut. Nah lalu PSS Sleman tidak langsung mengambil sikap dengan gegabah, tetapi mereka berusaha untuk memastikan dulu nih, bener gak sih isu yang dikatakan oleh akun X tersebut atas tweetnya yang menuduh si dokter ini gadungan. PSS Sleman melalui PT PSS-nya akhirnya mengirimkan surat ke pihak Universitas Syah Kuala untuk memastikan apakah benar Amin ini merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Kedokteran yang ada di universitas tersebut. Lalu setelah mengirim surat itu, beberapa hari kemudian surat itu pun diterima oleh pihak Syah Kuala. Surat itu kemudian direspon oleh Profesor Dr. Maimun Syukri, SPSD. Nah, di dalam surat balasan dari pihak universitas ini dikatakan kalau ijazah milik Amin yang diterakan di dalam surat PT PSS itu merupakan ijazah palsu, 100% palsu. Dan juga ketika dicek, Amin ini tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa, apalagi lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Nah, pernyataan ini dijamin oleh pihak FK Unsiah setelah mereka memeriksa nomor ijazah yang tertera di ijazah tersebut, dan ternyata nomor ijazah itu tidak sesuai dengan yang ada di sistem. Jadi ibaratnya itu kemungkinan nomornya benar gitu. Tapi ketika dicek, loh kok yang keluar data mahasiswa lain gitu, bukan data si Amin tersebut. Nah lalu atas kejadian yang benar-benar memalukan ini, pihak Universitas Syah Kuala yaitu rektornya yang bernama Profesor Samsul Rizal angkat bicara mengenai hal ini. Beliau mengatakan kalau Amin selama ini tidak pernah tercatat atau pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran tersebut karena memang datanya nggak ada sama sekali. Pihak kampus juga menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama si Amin ini, dan pihak universitas menekankan kalau Amin benar-benar dokter gadungan, lalu meminta pihak PT PSS menempuh jalur hukum agar si dokter gadungan ini bisa diproses. Profesor Samsul juga mengatakan sebaiknya perusahaan-perusahaan yang menerima pekerja harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan ijazah calon pekerja yang akan mereka terima. Terutama yang harus banget diperiksa ijazah mereka terdaftar atau enggak. Ya hal ini bisa dicek melalui PD Dikti atau situs dari Universitas Syah Kuala itu sendiri. Ya namanya sekarang zaman udah canggih, apa aja bisa dicek melalui online gitu kan. Tapi kok bisa PT sebesar PT PSS yang menaungi klub sepak bola PSS Sleman kebobolan kayak gini? Ya tetapi nggak cuma mereka sih yang kebobolan, bahkan sekelas timnas aja ya hubungannya sama PSSI gitu ya bisa kebobolan juga sama si Amin, pria kelahiran Aceh dan berstatus sebagai seorang kondektur bus, pedagang di toko juga, bermodalkan ijazah palsu sebagai dokter, dan dia bisa meraup keuntungan yang benar-benar besar, 25 juta rupiah per bulan. Gede banget. Gue udah cari sih gaji dia ketika di timnas U19 berapa, gue yakin jauh lebih besar sih kayaknya ya. Menurut kalian gimana geng? Ini gue bukan penggemar sepak bola sih sebenarnya, karena gue nggak ngikutin dunia sepak bola. Tetapi menurut tebakan gue aja, kalau udah kerja di timnas bukannya gede ya gajinya. Kalian yang mungkin lebih paham boleh tinggalkan komentar di bawah mengenai hal ini. Nah lalu ijazah palsu milik si Amin ini diteliti lagi nih oleh mantan dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala yang bernama Dr. Syahrul SPS. Dia mengatakan kalau tanda tangan yang ada di ijazah itu bukan tanda tangan dia, walaupun itu ya ada nama dia tertera di sana. Bahkan menurut Dr. Syahrul, logo universitas yang ada di samping pas foto ijazah juga bisa dipastikan itu palsu. Nah lalu akibat dari tindakan si Amin ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami kerugian. Ya gimana enggak, orang yang benar-benar lulus dari universitas saja tuh susah dapat kerjaan. Ini kondektur bis bisa dapat kerjaan dengan bermodalkan ijazah palsu. Waduh, yang salah siapa nih?
Lalu geng, dari pihak PSS Sleman melalui PT PSS-nya mengatakan sebenarnya mereka sudah mulai curiga dengan si Amin ini sejak November tahun 2021. Nah ini menurut keterangan dari PT PSS nih, yang mana pada bulan November itu artinya si Amin ini sudah bekerja selama 1 tahun 8 bulan di sana. Wah berarti udah berapa ya gaji yang dia dapat? Bentar gua harus hitung-hitungan nih. 1 tahun 8 bulan itu kan artinya sekitar 20 bulan gak sih? Iya kan? Iya gak sih? Koreksi gua kalau salah ya. Harusnya sih iya 20 bulan. Iya sekitar 20 bulan nih. Bentar. Ini kita hitungan orang goblok aja nih. Dia kan kerjanya tahun pertama tuh 15 juta. Berarti 12 kali 15 juta ya. Oke, di tahun pertama dia udah ngantongin sebanyak 180 juta ya kan di tahun pertama tuh. Terus tahun kedua kan cuma 8 bulan tuh. 8 kali 25 juta tuh. 200 juta. 180 juta tambah 200 juta. Berarti PT PSS sudah membayar seorang dokter gadungan dengan dengan modal ijazah palsu, yang mana sebenarnya dia adalah dokter juga, tapi dokter untuk mobil gitu ya, karena untuk bis, karena dia adalah seorang kondektur bis, dengan total kerugian sebanyak 380 juta rupiah. Itu untuk gaji pokok aja, belum bonus, belum tetek bengek yang lain seperti makan, belum uang-uang transport, uang-uang hadiah, uang-uang kasih sayang. Pokoknya semua udah dikasih buat si Amin. Dan ternyata ujung-ujungnya Amin hanya seorang dokter gadungan. Waduh, rugi dong. Aduh, kacau. Lalu, untuk memastikan lagi nih geng, karena berita ini kan sudah tersebar, sudah viral banget, PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB melakukan penyelidikan mengenai validitas dari pendidikan Amin ini. PT LIB bekerja sama dengan Satgas COVID-19 milik LIB untuk menelusuri tentang background si Amin ini. Nah, setelah ditelusuri, memang benar dia ini nggak punya ijazah kedokteran sama sekali. Dan akhirnya, setelah semuanya mantap, yakin kalau dia adalah dokter gadungan, PT LIB kemudian melaporkan kasus ini ke pihak PSSI. Sekarang kita bakal bahas nih geng ya, bagaimana sih perjalanan Amin ini dan bagaimana caranya dia bisa menjadi dokter selama bertahun-tahun dan tidak ketahuan. Nah, apa yang dia jalani dan bagaimana caranya menyembunyikan hal itu? Sekarang kita bahas. Nah, ketika dia menjalankan pekerjaannya, udah pasti kan dia mengobati setiap pemain yang cedera, pemain yang sakit, dan bahkan mungkin para official juga berkonsultasi kepada dia karena statusnya sebagai seorang dokter. Lalu simpelnya juga, bagaimana caranya dia bisa memahami peralatan-peralatan medis seperti suntikan, alat untuk ngetes tensi darah, dan lain-lain. Nah, otomatis kan dia seharusnya memiliki background yang setidaknya paham sedikit tentang hal tersebut. Nah, ternyata usut punya usut, ini cara Amin ini cukup cerdik sih. Jadi dia hanya mengandalkan Google. Jadi kalau misalkan ada orang sakit, dia tanyain dulu nih, sakitnya apa? Keluhannya gimana? Oh, keluhannya gini misalkan. Oh ya udah, dari keluhannya tersebut dia ketiklah di Google. Kalau orang sakit sendinya obatnya apa ya? Kalau orang lagi flu obatnya apa ya? Dan itu semua ternyata ada di Google. Dan setelah dari Google, dia tinggal membeli obat-obatannya di apotik. Resepnya resep ala kadar. Udah gitu pantangannya ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Google. Jadi dengan begitulah dia bisa menjadi seorang dokter, menjalani profesi yang digaji dengan begitu tinggi hanya bermodalkan Google. Lalu nih geng, selama dia menjalankan profesinya tersebut, semuanya kan berjalan lancar dan aman. Dan memang dari beberapa pasiennya itu sembuh. Ya, karena obat-obatan yang dia berikan kepada pasien tersebut, obat-obatan yang menurut Google bener gitu. Jadi ibaratnya itu dia memang memberikan obat sesuai dengan anjuran dan tidak berlebihan. So, orang tersebut ya tetap bisa sembuh atas resep yang ada di Google. Jadi takarannya semuanya sudah ada di Google. Nah lalu geng, kita kembali sedikit nih di saat tweet tentang statusnya dia sebagai dokter gadungan mulai heboh. Jadi ketika akun Iqbal Amin 89 ngepost tentang statusnya si Amin ini, tiba-tiba di hari yang sama Amin sudah tahu kalau nama dia mulai viral. Dia langsung menghadap ke Direktur Utama PSS Sleman, yaitu Bapak Andi Wardana. Di saat itu dia bukannya ingin mengklarifikasi persoalan isu negatif tentang status dokter gadungannya, tetapi lebih kepada dia mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Pak Andi dengan alasan ingin pulang ke Palembang gara-gara orang tuanya sedang sakit dan membutuhkan dia. Akhirnya pada tanggal 3 Desember tahun 2021, tepat 2 hari setelah Amin mengundurkan diri dari PT PSS, nah pihak PT PSS pun langsung melaporkan Amin ke Polresta Sleman atas statusnya sebagai dokter gadungan dan penipuan.
Lalu PT PSS juga memberikan keterangan nih. Melalui keterangan dari Pak Andi Wardana dikatakan PT PSS tidak mencurigai Amin sedari awal. Mereka sama sekali tidak melihat ada yang aneh dengan Amin. Karena kan PT PSS berdasarkan dengan track record Amin itu melihat Amin ini berhasil menjadi dokter di klub-klub sepak bola, bahkan di klub timnas U19. Jadi bisa dikatakan sepak terjangnya cukup menjanjikan. Makanya PT PSS meminta Amin untuk masuk ke PSS Sleman. Kapasitas Amin yang dianggap sebagai dokter profesional ini dilengkapi dengan ijazah dokternya yang merupakan ijazah palsu tadi. Dan menurut Pak Andi Wardana memang ya ada sedikit keteledoran di dalam sistem saat penerimaan Amin ini. Karena ya pihak perusahaan tidak terlebih dahulu cek dan recheck mengenai keaslian ijazahnya. Ya mereka hanya melihat secara fisik dari ijazah tersebut dan memang terlihat seperti asli. Lalu geng, setelah dilaporkan ke Polresta Sleman, Amin menghilang seperti ditelan bumi. Dia tidak terdengar lagi kabarnya dan dia tidak terdeteksi lagi keberadaannya. Pihak kepolisian setelah menerima laporan dari pihak PT PSS langsung melakukan pengejaran terhadap Amin, berusaha keras menemukan keberadaan dia. Dan menurut keterangan polisi, ternyata Amin ini di dalam pelariannya berusaha untuk berpindah-pindah tempat agar tidak terdeteksi. Lalu pihak kepolisian yang sebelumnya melakukan pencarian di Pulau Jawa akhirnya memperluas pencarian terhadap Amin ini sampai ke Pulau Sumatera. Bahkan pencariannya sampai ke Kalimantan, geng. Karena dari beberapa informan mengatakan kalau Amin sempat terlihat di dua pulau tersebut. Sempat di Sumatera, sempat juga bersembunyi di Kalimantan. Namun sayangnya pengejaran terhadap Amin ini di tahun-tahun pertama tidak membuahkan hasil. Dia sangat lihai melarikan diri. Ya gimana enggak, 8 tahun aja dia nggak ketahuan sebagai dokter gadungan, apalagi dalam melarikan diri. Udah pasti nih orang cerdik banget gitu ya. Lalu dikatakan juga, Amin ini sempat berganti-ganti identitas, berganti-ganti KTP. Entah gimana caranya, tapi yang jelas dia bisa melakukan hal tersebut. Ya rasa-rasanya kayaknya mudah banget sih buat Amin. Orang dia malsuin ijazah aja gampang, apalagi malsuin KTP. Akhirnya, setelah beberapa bulan mencari, sampai berganti tahun, akhirnya keberadaan dari Amin mulai terungkap, tepat di tanggal 24 Januari tahun 2024. Di saat itu, ada informasi melalui postingan di media sosial yang dikomen oleh salah satu netizen. Nah, netizen ini memberitahu kalau dia sempat melihat keberadaan Amin yang ternyata berada di daerah Cibodas, Tangerang. Nah, gila nggak tuh? Informasinya datang dari netizen loh, dari komentar netizen. Nah, lalu dari komentar netizen itu ditanggapilah secara serius oleh pihak kepolisian. Dan atas informasi tersebut, pihak Polresta Sleman langsung mengirimkan tim ke lokasi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Amin. Lalu akhirnya, di dalam pengejaran tersebut, pelarian Amin pun berakhir. Penangkapan terhadap Amin di saat itu beserta dengan beberapa barang bukti, yaitu salinan ijazah, KTP, NPWP, dan beberapa lembar kertas yang berisikan perjanjian kerja selama Amin menjadi dokter gadungan. Polisi juga ketika itu mengamankan sebuah surat dari Unsiah mengenai verifikasi keabsahan ijazah. Dan gara-gara penipuan yang dilakukan oleh Amin ini, menurut pengakuan PSS Sleman, mereka mengalami kerugian lebih dari 254 juta rupiah. Waduh, kalau kita hitung tadi kayaknya nyampe 380 juta nggak sih? Ya iya sih, lebih dari 254 juta. Dan wah gila, itu banyak banget sih, gua nggak bisa berkata-kata lah pokoknya. Uang tersebut merupakan akumulasi dari gaji serta bonus yang diterima oleh Amin. Lalu selain merugikan klub PSS Sleman, dikabarkan juga Amin ini bahkan sampai merugikan salah satu pemain, yaitu striker dari PSS Sleman yang bernama Sadam Emiruddin Ghaffar. Yang mana ketika itu Sadam ini didiagnosis oleh Amin. Wah gila nih, dokter palsu mendiagnosis penyakit nih. Jadi Sadam ini didiagnosis oleh Amin kalau dia mengalami cedera ACL, yaitu anterior cruciate ligament, yang mana ACL ini merupakan mimpi buruk bagi para atlet karena sakitnya bukan main, dan juga para atlet udah pasti nggak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari kalau udah kena ACL ini, dan penyembuhannya itu nggak bisa total. Orang kalau udah kena ACL, ketika dia dioperasi pasti bakal balik lagi kalau melakukan aktivitas berat. Jadi diagnosisnya si dokter Amin gadungan ini gokil banget, membuat seorang atlet jadi stres gitu. Dan gara-gara diagnosis dari Amin ini mengharuskan Sadam
mengambil cuti atau absen selama 6 bulan di kompetisi Liga 1 musim 2021 sampai 2022. Yang mana di saat itu seharusnya Saddam ini segera menjalani operasi. Tetapi entah mengapa Amin tidak menyarankan Saddam untuk operasi, melainkan hanya meminta Saddam untuk beristirahat dan menjalani perawatan yang lebih lama lagi. Nah lalu gara-gara diagnosis yang dilakukan oleh Amin ini membuat cedera dari Saddam semakin lama semakin parah dan proses penyembuhannya semakin sulit. Dan hal ini berdampak kepada performa si striker dan masa depannya di dalam karir persepak bolaan. Padahal kabarnya namanya Saddam itu lagi harum-harumnya, karirnya lagi bagus-bagusnya, tetapi harus terhalangi gara-gara diagnosis dokter gadungan yang bernama Amin. Lalu selain Saddam, ada lagi nih pemain lain yang menjadi korban dari dokter gadungan ini, yaitu seorang pemain yang berposisi sebagai kiper klub Persebaya sekaligus pemain timnas Indonesia U19 yang bernama Hernando Ari Sutaryadi. Hernando ini mengikuti pemusatan latihan di timnas U19 di Thailand pada bulan Februari tahun 2020 silam. Saat itu Amin sebagai dokter itu mengizinkan Hernando untuk tetap mengikuti latihan, padahal Hernando ini sedang mengalami cedera bahu. Seharusnya Hernando ini istirahat, gak boleh main, gak boleh latihan juga. Tetapi oleh si Amin malah diizinkan, malah dibiarkan untuk latihan. Dan hal ini sangat beresiko. Nah lalu akibatnya cedera bahu yang dialami oleh Hernando itu semakin lama semakin parah dan tidak sembuh-sembuh. Lalu tim medis dari Persebaya melihat kondisi ini sudah tidak memungkinkan lagi buat Hernando. Dan tim medis pun merekomendasikan agar Hernando segera dioperasi tepat pada bulan Agustus tahun 2020. Karena jika cedera tersebut tidak segera diatasi, tidak segera dioperasi, dikabarkan kemungkinan Hernando ini bisa pensiun dini. Untungnya di saat itu Hernando mengikuti saran dari tim medis Persebaya, tidak mendengarkan saran dari Amin sebagai tim medis di klub timnas Indonesia U19. Karena kalau dia ikutin kata si Amin, otomatis ya karirnya berakhir, geng. Lalu geng, ada seorang dokter spesialis olahraga yang bekerja di tim dokter Arema FC yang bernama Nanang Triwahyudi SPKO. Beliau mengatakan kalau kejadian mengenai dokter gadungan alias si Amin ini merupakan sebuah kasus yang diakibatkan karena minimnya pengetahuan tim sepak bola dalam standar perekrutan yang didasarkan oleh tes kompetensi dan kualifikasi. Di dalam hal ini, Nanang menawarkan sebuah solusi agar kasus serupa tidak terjadi lagi dengan cara membentuk sebuah himpunan atau asosiasi khusus yang mana isinya itu adalah tim dokter yang secara khusus bertugas di tim sepak bola, yang mana asosiasi seperti ini belum ada sama sekali di Indonesia. Nah, menurut dia jika asosiasi seperti ini ada, nanti asosiasi inilah yang akan membantu klub-klub Indonesia dalam menyalurkan dokter-dokter yang kompeten, dokter-dokter yang mempunyai kapasitas yang baik untuk menangani para atlet. Lalu gara-gara kasus si Amin ini banyak perubahan nih di dalam dunia persepak bolaan Indonesia, khususnya PT LIB. PT LIB akan membuat sebuah aturan yang baru untuk mengatur proses verifikasi dari dokter klub bola. Jadi nanti setiap dokter yang ingin melamar di klub itu proses verifikasinya tidak hanya dilakukan oleh klubnya aja, tetapi melainkan juga harus melalui proses verifikasi yang akan dilakukan oleh PT LIB, karena selama ini memang proses verifikasi tersebut hanya dilakukan sepenuhnya oleh manajemen klub dan PT LIB sama sekali tidak terlibat dalam proses tersebut. Nah, agar kejadian kayak gini tidak terulang, makanya PT LIB turun tangan. Nah, lalu bagaimana dengan nasibnya Amin? Dari kejadian ini dikatakan Amin bisa terancam akan dijerat dengan pasal 263 tentang pemalsuan surat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang membuat dia akan terancam penjara selama 6 tahun. Gokil banget ya geng ya, kasus dari Amin ini. Nah sebenarnya di Indonesia itu ya geng, memang membuat kita bingung sebenarnya. Banyak birokrasi-birokrasi yang dipertanyakan. Bagaimana sistemnya, bagaimana cara memfilternya. Karena kejadian profesi-profesi gadungan kayak gini gak sekali dua kali terjadi di Indonesia. Bahkan ya, ada satu kasus lagi nih geng. Kali ini melibatkan instansi kepolisian. Nah ceritanya itu adalah seorang polisi gadungan yang bisa berkantor atau bermarkas, bahkan sampai latihan dengan polisi beneran di Makobrimob. Sekarang kita bahas.
Nah, jujur sebenarnya di dalam kisah ini kabarnya tidak ada pihak yang dirugikan. Ya mungkin kalau kita berbicara soal untung rugi, yang rugi negara, ya kan? Karena ini berhubungan dengan fasilitas milik negara yang dipergunakan oleh pihak kepolisian, yang mana itu semua kan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Nah, kalau dikatakan tidak rugi sama sekali ya nggak mungkin, pasti ada sedikit kerugiannya. Nah, jadi gini geng, kejadian ini lucu banget, yaitu terjadi di akhir tahun lalu. Ada seorang polisi, lebih tepatnya itu adalah Brimob tapi gadungan, yang mana dia sampai-sampai bisa tinggal bersama anggota Brimob beneran di barak yang sama. Brimob gadungan ini diketahui bernama Indra Hikmal Adam. Dia lahir pada 15 April tahun 2001 di Kelurahan Fitu, Ternate, Maluku Utara. Nah, jadi dia ini adalah warga Maluku Utara. Cerita tentang Indra Hikmal sebagai seorang Brimob gadungan ini sempat viral ketika diposting oleh akun TikTok dengan username Double Agent 01. Nah, menurut kronologinya dikatakan pada awalnya tidak ada yang mencurigai kalau Indra ini merupakan seorang polisi gabungan atau bukan bagian dari Brimob. Di saat itu Indra ini berpura-pura menjadi anggota Brimob yang tergabung dalam Batalion B Resimen 3 di Mako Brimob yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ya kalian udah pasti tahu lah, itu Mako Brimob besar gitu ya. Dan gak tanggung-tanggung, dia bisa tinggal selama 1 bulan di sana dengan status sebagai seorang anggota kepolisian. Dia makan, dia tidur, sampai ikut latihan bersama dengan anggota Brimob lainnya tanpa ada satupun yang mencurigai. Bahkan dikabarkan ada sebuah foto yang memperlihatkan Indra berpose dengan 2 Brimob lain menggunakan atribut lengkap beserta dengan senjata api. Wah, itu melanggar banget sih. Tetapi senjata itu bukan senjata punyanya Indra, melainkan dia minjem dari anggota Brimob lain. Yang bikin orang-orang bingung, kok bisa sih ketika Indra ini masuk ke Mako Brimob gak ada yang lihat, gak ada yang ngeh? Kan yang namanya markas besar begitu udah pasti ada penjaganya, ada yang piket gitu. Dan yang piketnya bersenjata lagi, bukan kayak security atau satpam BCA yang ramah gitu ya. Biasanya tuh kan yang jaga ketat, super tegas. Kalau ada yang macam-macam langsung ditanyain, ada keperluan apa pak? Ya kan pasti gitu. Tapi kok si Indra Hikmal ini bisa lolos sampai ke dalam dan menginap di sana selama 1 bulan? Ya beruntungnya nih geng ya, si Indra ini adalah orang biasa atau sipil yang ya bercita-cita menghayal menjadi seorang anggota polisi gitu kan. Makanya dia memilih menjadi anggota Brimob gadungan. Tapi kebayang nggak geng kalau dia itu merupakan mata-mata dari negara lain? Ya kita kalau berbicara mata-mata dari negara lain mungkin kalian akan bilang, ya kan secara fisiknya dia kelihatan orang Indonesia, bukan bule, bukan orang Korea atau Cina yang looksnya beda gitu dengan orang Indonesia. Nah tapi kan balik lagi, ada loh manusia yang mirip dengan kita orang Indonesia yang masih satu rumpun sama kita. Contohnya orang Malaysia, di Singapura juga ada, Filipina, Thailand. Kita kan sama-sama rasnya tuh kayak ras Melayu gitu. Ya fisiknya sama. Atau misalkan mata-matanya dari Amerika. Seperti yang kita tahu, Amerika kan negara yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai ras. Mereka itu di sana mayoritasnya imigran, bukan warga asli. Ya keturunannya bercampur-campur, ada dari Filipina, ada dari Indonesia bahkan, dan mereka semua sudah menjadi citizen Amerika yang mengabdi untuk Amerika. Nah, orang-orang seperti itu kan bisa aja tuh jadi mata-mata. Wah, untung banget ya. Di dalam kasus ini, si Indra Hikmal itu bukan mata-mata, tapi warga sipil biasa yang menghayal menjadi polisi. Lalu bagaimana ceritanya aksi polisi gadungan yang bernama Indra Hikmal ini bisa ketahuan? Jadi di saat itu ada salah satu anggota Brimob yang bernama Brigadir Heri Kusmawan. Brigadir Heri Kusmawan ini merasa curiga gerak-gerik Indra ketika meminta rokok di barak remaja. Brigadir Heri melihat wajah dari Indra dan dia merasa asing. Sebelumnya kayaknya nggak pernah nih bocah ada di sini. Ini siapa ya? Kok tiba-tiba ada di barak remaja? Akhirnya Brigadir Heri melakukan koordinasi dengan Provos mengenai kecurigaannya itu terhadap orang asing yang ada di barak mereka. Nah, dari laporan Brigadir Heri inilah Indra akhirnya dipanggil menghadap ke Provos untuk diinterogasi. Dan di saat diinterogasi, ya Indra ini tidak bisa menjawab dengan lugas dan tegas. Jadi nggak ada ilmunya. Akhirnya ketahuanlah kalau dia bukan bagian dari Polri, bukan bagian dari Brimob. Dia mengakui kalau dia hanya warga sipil biasa yang dengan sengaja mengikuti pelatihan di Mako Brimob. Dan aksi tersebut, menurut pengakuan Indra nih, dia lakukan karena sejak kecil dia punya cita-cita ingin menjadi anggota polisi. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak pernah terwujud sampai sekarang. Tetapi yang kerennya adalah niatnya si Indra ini geng. Dia itu saking bercita-cita ingin menjadi polisi, dia bela-belain ngebentuk tubuhnya menjadi tegap. Ya kasihan aja ya nasibnya ya tidak semujur anggota-anggota yang lain gitu. Nah tapi dia sudah punya niat.
Lalu atas kejadian itu, akhirnya Indra ini diamankan beserta dengan barang bukti yang berjumlah 38 buah. Salah satunya adalah 2 buah senjata yaitu Steyr dan juga Sig Sauer. Lalu ada 19 butir peluru tajam, sangkur kecil bertuliskan Brimob, sebuah HT kecil bertuliskan Tommy R, dan stick baton berwarna hitam dengan logo Brimob. Lalu ada kunci motor dinas Suzuki Trail seperti yang biasanya dipakai oleh anggota Brimob, dan beberapa barang pribadi serta dokumen-dokumen pribadi. Wah, gila nih orang, berani banget. Nah, lalu geng, ketika gue mencari tahu tentang informasi Indra ini, ternyata ada netizen yang mengaku pernah didekati oleh Indra. Ya, ibaratnya Indra ini pernah menjadi halode lah gitu ya. Orang tersebut mengatakan kalau sudah beberapa hari Indra ini tidak mengupdate status di WA menggunakan seragam. Padahal biasanya dia itu update setiap hari menggunakan seragam yang mengindikasikan seolah-olah dia adalah anggota polisi. Tetapi sejauh ini gue nggak mendapatkan informasi lagi mengenai si Indra ini. Apakah dia ditangkap lalu dipenjarakan ataukah hanya dipulangkan. Nah, tetapi seharusnya sih ya dipenjarakan sih untuk beberapa hari doang, lalu baru dipulangkan. Karena di dalam hal ini dikatakan kalau dia tidak melakukan tindakan kriminal apapun, tetapi mungkin ya melakukan tindakan pemalsuan identitas kali ya. Ya gimana lah menurut teman-teman yang lebih paham mengenai kasus kayak gini, boleh tinggalkan komentar di bawah nih. Nah, gimana menurut kalian tentang 2 kasus tersebut? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.